kesempatan. Nah, status dan kecakapan atau keahlian militer ini seringkali dianggap aset gitu oleh jaringan kriminal. Itu ya juga membuat mereka jadi selalu berpeluang terseret-seret ya. Artinya ada iming-iming, ada godaan gitu kan. Ini untuk kesekian kalinya nih Yes. prajurit TNI terlibat kejahatan. Nah, kali ini terlibat penculikan yang hingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Nah, ini walaupun memang kalau kita dengarkan tadi ada janji-janji uang yang diberikan gitu. Betul. Apakah memang ini motif ekonomi menjadi salah satu alasan kenapa prajurit kita ini mungkin selain dendam dan segala macam terlibat dalam kejahatan gitu, Pak Fahmi? Iya, pertama kita ikut sedih dan prihatin ya, ada 2 prajurit yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan gitu ya, dengan walaupun ini sedang kejadian yang kesekian kali ya, dan sebenarnya juga tidak cukup mengejutkan, tapi tetap saja kita perlu prihatin. Nah, terkait dengan motif ekonomi ini sebenarnya saya kira ya motif ekonomi memang bisa jadi pintu masuk ya, tapi saya kira jarang sekali motif ekonomi ini berdiri sendiri gitu ya. Memang ya bisa berawal dari kebutuhan uang cepat atau kreditan utang misalnya, tapi di belakangnya juga kita sering melihat ada konstruksi kepentingan yang lebih besar, bisnis gelap sengketa atau permainan jaringan yang memang butuh orang berkapasitas gitu ya, untuk mengamankan aktivitasnya atau operasinya. Jadi kalau kita bilang karena butuh uang gitu, itu kan terlalu sederhana ya. Motif ekonomi itu penting, tapi biasanya juga melekat pada motif-motif jaringan, ya, kuasa, kendali, pengaburan atau perlindungan gitu ya. Itu yang sering kita lihat. Nah, kenapa oknum TNI bisa terseret ya, ke dalam jaringan seperti ini? Ya, saya kira ada banyak faktor ya. Yang pertama misalnya lingkungan pergaulan. Ya, prajurit itu kan tidak berada di ruang hampa ya, mereka juga hidup dan berinteraksi, bersosialisasi di tengah masyarakat. Kalau lingkungannya bersentuhan dengan bisnis ilegal, baik lingkungan pergaulan maupun lingkungan kedinasan gitu ya, resiko terpaparnya besar. Atau setidaknya kalaupun tidak terlibat dalam bersentuhan dengan bisnis ilegal, setidaknya lingkungan yang permisif terhadap kekerasan misalnya, itu juga membuat mereka resiko terpaparnya besar. Gitu. Kemudian yang kedua, gaya hidup. Faktanya ini kan yang penghasilannya katakanlah rendah atau kesejahteraannya belum memadai gitu ya. Bukan hanya mereka, mereka yang oknum yang terlibat tindak pidana ini ya. Tapi ada banyak prajurit, ada banyak warga masyarakat yang juga penghasilannya belum memadai gitu ya, kesejahteraannya belum memadai. Tapi faktanya kan tidak semua juga kemudian melakukan tindak kejahatan, kemudian terlibat dalam tindak pidana gitu ya. Artinya ini kan artinya ketika pola konsumsinya tidak seimbang sesuai dengan penghasilan, ya dorongan mencari jalan pintas itulah yang kemudian menguatkan gitu. Kemudian yang ketiga, kesempatan. Nah, status dan kecakapan atau keahlian militer ini seringkali dianggap aset gitu oleh jaringan kriminal. Itu ya juga membuat mereka jadi selalu berpeluang terseret-seret ya. Artinya ada iming-iming, ada godaan gitu kan. Kemudian yang terakhir ini ada juga yang sering disebut sebagai eskalasi komitmen. Ya, kalau sederhananya ini sudah palang basah mandi sekalian gitu. Jadi awalnya mungkin hanya sekedar ngopi-ngopi bareng,
artinya bergaul normal, kemudian memberikan bantuan dan sesuai kompetensi, misalnya memberikan perlindungan, pengamanan, mengawal, misalnya. Nah, kemudian lama-lama bisa ikut mengarahkan atau kemudian bahkan terlibat langsung. Nah, begitu masuk, ini masalahnya, begitu masuk, begitu mereka interaksinya terjalin kuat. Nah, keluarnya ini yang susah gitu. Ada utang budi, ada potensi juga pengancaman atau jejak ya, yang bisa jejak yang bisa dieksploitasi. Ya, ada kekhawatiran-kekhawatiran itu yang sehingga mereka kalau udah masuk ya juga susah keluar gitu. Karena ya orang Indonesia juga kan begitu, kalau sudah dekat itu tanpa kemudian melepas interaksi atau pergaulan tanpa alasan itu juga nggak gampang kan gitu.